Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan oleh berita berkenaan dengan investasi bodong. Investasi yang menjanjikan orang dapat cepat kaya secara mendadak. Sehingga saudara-saudara kita melihat bahwa ternyata berita yang kita boleh simak, banyak orang yang kemudian menjadi kecewa, bahkan kemudian mengalami kerugian yang besar. Ingin kaya mendadak, namun kenyataannya pada akhirnya menjadi miskin mendadak. Harapan memiliki kekayaan yang melimpah berubah menjadi sebuah derita. Persoalan harta, uang, kekayaan memang tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan tidak sedikit karena masalah uang atau kekayaan atau harta menjadikan seseorang melakukan apapun, bahkan tidak peduli jika orang lain pada akhirnya harus dikorbankan. Renungan pagi hari ini, Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita agar tidak terjebak dengan ketamakan akan harta atau kekayaan. Bacaan kita di dalam seri Khotbah di Bukit, saat ini kita melanjutkan dari pasal 6 ayat ke-19 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan Yesus tidak melarang seseorang untuk memiliki kekayaan, harta kekayaan, melainkan sesungguhnya Tuhan Yesus memperingatkan tentang sikap dan keterikatan hati kita kepada kekayaan itu. Nah, saudara-saudara, keterikatan itulah yang kemudian menjadikan kita menjadi orang yang tamak dan kemudian serakah. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Keterikatan itu menjadikan kita akan lebih fokus kepada harta kekayaan ketimbang kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa harta kekayaan yang kita miliki itu sifatnya hanyalah sementara saja. Harta kekayaan itu tidak akan mengikuti kita dalam kekekalan. Kita akan meninggalkannya di dunia ini. Saudaraku, kekayaan yang di dunia juga tidak bisa dipindahkan atau kemudian ditransfer ke dalam dunia kekekalan. Tuhan Yesus menggunakan gambaran harta dan penglihatan, yaitu mata, untuk menyampaikan kebenaran berkenaan dengan kerajaan Allah. Apa yang Yesus katakan tentang harta sangat masuk akal bagi para pendengarnya pada waktu itu. Simpanlah harta yang bertahan lama.
Bukankah kita semua berusaha untuk menemukan harta yang membawa keamanan dan kebahagiaan? Tuhan Yesus mengkontraskan dua jenis kekayaan yang sangat berbeda, yaitu barang material dan spiritual. Harta kerajaan Allah adalah kenyataan sekarang dan masa yang akan datang bagi mereka yang benar-benar mencarinya. Harta apakah yang ditawarkan Yesus dengan begitu cuma-cuma? Itu adalah sukacita dan juga damai sejahtera karena kita bisa mengenal Allah yang hidup. Kita dipersatukan dengan Dia dan kemudian menerima warisan kerajaan yang tidak dapat binasa. Kerajaan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Saudara-saudaraku, karena seluruh hidup seseorang akan diarahkan oleh apa yang paling dia hargai. Tatkala kita menetapkan hati kepada harta surgawi, berarti kita memasuki kehidupan yang lebih dalam dan lebih kaya bersama dengan Tuhan. Yesus juga menggunakan gambaran mata atau penglihatan adalah untuk menyampaikan sebuah prinsip spiritual yang paling penting juga. Penglihatan yang buruk sering digunakan sebagai metafora untuk menunjukkan kebodohan dan kebutaan rohani. Mata adalah jendela hati, pikiran, dan keadaan batin seseorang. Jika jendela hati itu kotor, keruh, atau rusak, cahaya akan dibelokkan atau dikurangi. Begitu juga dengan keadaan batin kita. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi kehidupan batin kita, hati kita, jiwa kita. Tatkala hati kita ini dipenuhi dengan rasa iri, kesombongan, ketamakan, dan prasangka buruk, hal ini akan mendistorsi atau kemudian membutakan penglihatan mata rohani kita. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tuhan Yesus tahu bahwa hati manusia adalah penipu atas segalanya. Hati manusia itu bisa sangat jahat dan bahwa sikap materialistis, konsumerisme, dan berorientasi kepada uang itu akan menyeret manusia masuk ke dalam keserakahan, ketamakan, bahkan kemudian menjadikan manusia itu diperbudak oleh harta kekayaannya sendiri. Untuk itulah Tuhan Yesus berkata, kita tidak dapat melayani Mamon dan juga melayani Tuhan pada waktu yang bersamaan. Cinta uang dan cinta kepada Tuhan tidak dapat hidup berdampingan, karena satu atau yang lain akan selalu berkuasa di dalam hati manusia. Uang dan harta benda tidak jahat, dan ketika digunakan dengan benar dapat menjadi manfaat yang sangat besar bagi Tuhan dan juga bagi orang lain. Memiliki hal-hal yang baik di dunia ini tidaklah salah, tetapi sangat berbahaya ketika barang, harta, atau uang mulai menguasai diri kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, bahkan kemudian tanpa disadari kita sudah menjadi budaknya. Mari coba kita renungkan kembali bagian firman Tuhan ini. Seberapa dalam hati Anda terpaut kepada kekayaan? Mari kita boleh merenungkan, mengambil waktu teduh dengan berdoa.
Tuhan, terima kasih kalau kami dipercayakan dengan sebuah kekayaan yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Dan kami diingatkan kembali bahwa harta kekayaan yang ada pada diri kami itu adalah sifatnya sementara. Kami harus dengan bijak agar kami tidak terikat ke dalamnya, kami tidak diperbudak ke dalamnya. Justru melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami bersyukur hati kami harus tertuju kepadamu, karena Engkau adalah sumber berkat itu sendiri. Tolong kami ya Tuhan, supaya tidak jatuh kepada dosa, keserakahan, atau ketamakan. Biarlah hati kami boleh bersyukur dengan apa yang kami miliki pada hari ini. Bahkan dengan atas kasih karunia Tuhan, kami boleh juga membagikan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita terus melangkah melanjutkan perjalanan hidup kita, menikmati segala berkat Tuhan dan tidak menjadikan kita menjadi seorang yang tamak. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.